mengenal sosok Kiai Haji Wahab Hasbuloh ini sebagai Kiai yang multitasking begitu ya, Kiai yang juga berkiprah di berbagai bidang seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dari Cak Idin terlebih dahulu mungkin? Iya, Mbak Wahab yang lahir dari kultur pesantren, keluarganya dan keluarga Kiai, dan kemudian mengalami satu proses pendidikan dalam bidang agama yang akhirnya melahirkan beliau menjadi seorang yang rasikhul ilm ya, segala bidang pengetahuan di dalam ilmu Islam beliau pelajari mulai di pesantren-pesantren Indonesia sampai kemudian di pusat studi Islam yang menjadi epicentrum ketika itu yaitu Mekah, dengan guru-guru besar yang menjadi sumber keilmuan beliau, sehingga ini membangun satu kecerdasan beliau di dalam menerapkan agama di dalam konteks Indonesia. Jadi sehingga beliau kita kenal Kiai Wahab ini luar biasa, sangat cerdasnya ketika mendapatkan pertanyaan atau problem-problem keagamaan yang ditanyakan kepada beliau, juga menyikapi problem-problem sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau selalu menggunakan ilmunya secara cerdas. Jadi luar biasa ya, banyak misalnya ketika bagaimana beliau cerita menjawab pertanyaan tentang kurban itu yang sangat terkenal ya. Seseorang bertanya bagaimana itu bisakah kami 8 orang sapi gitu, lalu dengan sangat diplomatik beliau menjawabnya, yang anak terakhirnya masih kecil atau besar? Oh masih kecil, nah itu nggak bisa naik ke sapinya kalau nggak ada perantaranya, maka berikan kambing itu nggak bisa naik ke sapi. Kayak begitu itu kan jawaban-jawaban yang sangat cerdas tetapi berbasis pada ilmu fikih yang mantap. Selain itu beliau juga memiliki karakter yang kuat sehingga bisa dikenal sebagai macannya santri gitu ya, macannya Indonesia. Sangat disegani dan ditakuti baik oleh kawan maupun lawan. Ini pasti kita juga mengetahui dulu kalau kita baca dalam sejarah pada saat beliau itu nyantri ke Mbak Kholil di Pademangan. Bukan sempat Mbak Kholil karena seorang wali ya, lalu berkata kepada santri-santrinya, ini mau ada makan loh, untuknya dijaga. Jadi satu saat yang datang itu tiba-tiba pemuda Wahab itu lalu dikepung oleh santri-santrinya, dan ternyata macan yang datang adalah beliau. Ini mungkin satu isyarat juga beliau pada akhirnya menjadi sosok yang sangat disegani di dunia politik kebangsaan, di parlemen gitu kan, di dalam kehidupan sosial. Gitu. Tapi satu hal Mbak yang menurut saya itu yang patut disematkan kepada Kiai Wahab itu adalah seorang organisatoris. Jadi beliau tidak hanya memiliki satu kemampuan ilmu, seorang akademisi atau ilmuwan yang tetap di menara gading itu, tetapi beliau mampu menerapkan ilmunya dengan secara manfaat dengan mengorganisir potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, termasuk potensi-potensi santri, untuk menjadi satu kekuatan besar yang mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Nah, itu semua episode di dalam perjuangan itu tidak ada yang lepas dari peran Kiai Wahab sebagai organisator. Memang tokoh sentralnya adalah Hadratus Syekh ya. Kiai Hasyim Asy'ari saat itu adalah katakan the fathers of Indonesian Muslim ketika itu ya. Tetapi kalau tidak ada Kiai Wahab sebagai organisator itu yang menyamakan visi di antara satu kiai dengan yang lain, ini satu dengan yang lain, mulai dari komite hijaz
bahkan sebelumnya mulai dari Nahdlatul Wathon gitu ya, sampai Tasmirul Akbar, sampai Majelis Islam A'la Indonesia, sampai kemerdekaan dan sampai parlemen gitu. Sampai ketika Indonesia diancam perpecahan, lalu beliau memberikan istilah gelar pada Pak Karno sebagai waliul amr, itu ide-ide yang cerdas dan tidak lepas dari posisinya beliau sebagai seorang organisatoris yang handal. Ya, terima kasih Cak Ibin. Ada satu hal yang menarik di sini, cerita yang lucu tadi ya dari peristiwa kurban begitu ya. Ada yang ditambah satu kambing begitu ya. Nah ini cara-cara yang humoris begitu ya dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan